Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari perwakilan kelompok 4, yaitu kelompok Excellent. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam kelompok Excellent atau kelompok 4 akan mempresentasikan pola asuh orang tua model demokratis. Dalam kelompok 4 beranggota 5 orang, diantaranya Aplonia Rambu Ngelung, Krisnawati Rambu Atabara, Christian Orpahae, Simpson Bole, dan Justin Banjauro. Menjadi orang tua adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan. Menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisa menyebutkan bahwa perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh apa yang ia terima pada masa Golden Age, yaitu usia 0 sampai 6 tahun pertama kehidupan serta kemampuan untuk melewati setiap fase perkembangan. Apabila seorang anak mendapat pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka akan mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang baik pada saat dewasa. Lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit. Yang sempit itu sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dari seorang suami atau ayah, seorang istri atau ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan dalam arti kata yang lebih luas, misalkan keluarga RT, keluarga kompleks atau keluarga Indonesia, menurut Munandar pada tahun 1985. Saya akan melanjutkan slide ketiga. Nah, setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua. Nah, pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan psikologi seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Oke, slide yang keempat. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak. Dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya. Sedangkan Hurlock berpendapat bahwa pola asuh demokratis menekankan pada aspek edukasi atau pendidikan dalam membimbing anak sehingga orang tua lebih sering memberikan pengertian, penjelasan, dan penalaran untuk membantu anak untuk mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan. Menurut Warun, aspek pola asuh demokratif orang tua yaitu kasih sayang, komunikasi, kontrol, dan tuntutan kedewasaan. Oke, baik, saya akan melanjutkan pola asuh menurut Kasmini. Pola asuh menurut Kasmini adalah cara orang tua dalam mendidik, membimbing, melindungi, dan mendisiplinkan anak untuk mencapai proses kedewasaan. Dalam metode demokratis merupakan metode yang menggunakan penjelasan diskusi dan penalaran dalam membantu anak untuk mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Dalam metode demokratis yang ditentukan adalah aspek
induktif dari disiplin dibandingkan aspek hukumannya. Pola asuh demokratis adalah menggunakan hukuman dan penghargaan, akan tetapi yang lebih ditekankan adalah penghargaan. Namun hukuman yang diberikan tidak berbentuk hukuman badan, tetapi hukuman hanya akan digunakan jika anak-anak terbukti secara sadar menolak melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Jika anak tersebut sesuai seperti yang diharapkan, maka orang tua akan menghargainya dengan pujian. Dengan pola asuh demokratis akan tumbuh rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri pada anak. Namun anak akan mampu bertindak sesuai norma dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lanjut, pola asuh demokratis adalah gabungan dari pola asuh permisif dan otoriter yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan tindakan orang tua dan anak. Keduanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapat dalam mencapai suatu keputusan. Menurut Agues de Rio, pola asuh demokratis merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh demokratis adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya, di mana ia menciptakan suatu komunikasi yang baik dan menyamankan persepsi dan mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk perilaku, mencapai perkembangan yang maksimal. Kita akan masuk pada poin B, dampak pola asuh demokratis. Dampak pola asuh demokratis ini bisa membentuk perilaku anak, seperti anak mempunyai kompetensi sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua,